Ada yang ingin memimpin doa? Ya, Kansa silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar, maka kita harus berdoa dulu. Dengan membaca doa membaca dan surat Al-Ikhlas. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kansa. Sebelum Ibu lanjutkan, adakah hari ini teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Budi dan Rohman. Baik. Izinnya? Sakit ya. Sudah berapa hari? 2 hari atau 3 hari? Baru 2 hari ya. Baik. Belum dilanjutkan. Minggu lalu Juliana sudah menyampaikan materi tentang beramal saleh dan husnudon. Sudahkah kalian mengamalkan amal saleh? Sudah. Bulan puasa ini apa saja amal saleh yang sudah kalian lakukan? Ada yang mau menjawab? Ajis? Berinfak. Bagus. Ada yang lain? Widika? Berbagi makanan, berbagi takjil ya, bagus sekali ya. Itu termasuk contoh amal soleh. Terus husnudon, apa pengertian dari husnudon? Berbaik sangka, berbaik sangka, ya, berbaik sangka sesama teman, kemudian kepada Allah, itu ya. Oke, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini kita akan membahas ketentuan makanan halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini bisa kalian lihat di layar ya. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian makanan halal dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan pengertian makanan haram dengan benar. Kemudian menjelaskan dalil nakli tentang makanan halal dan dengan benar. Kemudian menjelaskan dalil nakli tentang makanan haram dengan benar. Dan yang kelima, apa itu? Dapat menganalisis yang termasuk contoh makanan halal dan haram ya. Yang terakhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Ibu minta kalian untuk semuanya duduk dengan tenang ya. Rapikan duduk kalian, dirapikan ya. Seperti ini duduknya. Nyender di apa ini? Di kursi belakang ini ya. Tangan boleh diletakkan di atas meja. Tangan boleh diletakkan di atas meja. Kemudian atau di atas paha juga boleh ya. Kaki menginjak lantai. Kaki menginjak lantai biar rileks ya, biar santai. Oke.
Kemudian kalian boleh memejamkan mata atau melihat ke bawah juga boleh ya. Tapi kalau memejamkan mata jangan kebablasan tidur ya. Ya. Oke, Ibu akan memperdengarkan sebuah instrumen lagu. Coba nanti kalian dengarkan, rasakan ya. Sudah siap atau belum? Siap ya. Baik, langsung aja. Baik anak-anak, silakan kalian rasakan saat ini kalian lepaskan semua beban pikiran yang ada pada diri kalian. Lemaskan otot-otot kaki, otot tangan. Hilangkan semua hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Kita buang jauh-jauh. Kita lepaskan jauh-jauh beban yang selama ini kita pikirkan, agar kita merasa lebih segar. Tarik nafas, tahan, buang perlahan-lahan lewat hidung. Sekali lagi tarik nafas, rasakan udara yang masuk mengisi otak kita, pikiran kita. Tahan di perut, gembungkan perut. Buang perlahan lewat hidung. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, dan buang perlahan lewat hidung. Ya, terima kasih. Silahkan dibuka kembali matanya. Oke, sudah ya. Gimana? Apa yang kalian rasakan setelah mendengar musik instrumen yang Buliana putarkan tadi? Ada yang ingin mengungkapkan apa yang dirasakan? Ayes? Setelah saya menonton lagu instrumen Buliana, hati saya lebih nyaman dan bisa mengikuti bahasa. Ya, setelah mendengarkan lagu tadi lebih siap mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan yang lain juga sama ya. Ada lagi yang ingin mengungkapkan perasaannya? Kansa? Sebelum saya mendengar lagu dari Buliana tadi, tapi pikiran saya belum bisa fokus belajar. Namun setelah saya mendengar lagu instrumen dan perkataan Buliana, saya menjadi lebih fresh, lebih santai dan nyaman, sehingga saya bisa fokus untuk belajar. Ya, bagus sekali. Buliana harapkan semuanya sama ya seperti Ajis dan Kansa. Setelah kita melakukan
dalam melaksanakan pelajaran atau pembelajaran pada siang hari ini. Sekarang Ibu akan memperlihatkan satu video. Nanti silahkan diamati dan silahkan yang ingin bertanya tentang video tersebut boleh ya saya berikan. Yang ingin bertanya, silakan. Nagita. Dari video tersebut, apakah makanan yang ditampilkan merupakan jenis-jenis makanan yang halal dan haram, dan bagaimana cara membedakan antara halal dan haram? Bagus ya. Dari video tersebut, apakah yang ditampilkan tadi adalah jenis makanan yang halal dan haram, dan bagaimana cara membedakan makanan yang halal dan haram? Ada lagi yang ingin bertanya? Bayu? Dari tayangan video tadi ada berbagai jenis makanan dan makanan halal dan haram. Yang saya ingin tanyakan, mengapa makanan halal menjadi haram? Ya, mengapa makanan halal bisa menjadi makanan haram? Ya, ada lagi? Lina? Bagaimana cara mengolah makanan yang halal? Ya, 3 pertanyaan dari teman kalian ini. Apakah sudah sesuai dengan atau sama dengan tujuan pembelajaran kita tadi? Adakah yang sama dari tujuan pembelajaran kita tadi? Ada, ya, membedakan makanan yang halal dan haram. Ya, kalian bisa mencari jawaban tersebut melalui buku siswa yang kalian bawa. Kemudian bisa mencari informasi dari internet. Dan untuk lebih memperdalam lagi tentang materi ini, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok, ya. Nanti saya ingin hitungannya, pembagiannya berhitung dari 1 sampai 4, ya. Misalkan dari Nagita 1, 2, 3, 4, kemudian setelah nurul nanti sebelahnya ulang lagi dari 1, 2, 3, 4 ke belakang. Begini ya. Oke. Silakan dari Nagita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Ya, silakan. Yang angka 1 berkelompok dengan angka 1, yang 2 dengan 2. Ya.
Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan ya. Sudah selesai semua? Ya. Coba semuanya sekarang berhenti dulu ya. Kita bikin dulu. Setelah tadi kalian bekerja kelompok, kita bikin dulu, pendinginan dulu. Oke. Kita tutup beat ya. Masih ingat tutup beat? Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5, beat 6, beat 7. Yuk, terakhir konsentrasi ya. Beat 8. Ya, terima kasih tepuk tangan. Nah, oke, sudah siap presentasi. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Diana beri waktu, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5? Ya, silakan. Kelompok 5. Yang lain menyimak ya, dan nanti boleh bertanya. Boleh di saya. Agak maju aja.
Dalam surat Al-Maidah ayat 3 artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi dan maksudnya daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu berbuat fasik. Sekian persen dari saya. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 5? Kenapa ada yang masih ingin disampaikan? Sudah. Oh sudah. Ada yang kira-kira sebelum tersampaikan? Tidak. Oh ya, contohnya maksudnya ya boleh disampaikan lagi ya, nggak apa-apa. Contoh makanan dan haram. gambarnya ini apa ini yang contoh makanan halal ini? Yang halal yang ini ada yang ini. Yang ini apa aja ini ada? Capcay. Terus? Kare itu. Oh iya, ada capcay, ada kare, ada ayam bakar. Setelah itu ada ayam goreng. Yang ini Contoh makanan haram. Saret, sebenarnya beli. Dua, beli. Tiga. bakar. Ya. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan menggunakan adalah masalah berkat. Gak apa-apa ya, nanti ada sedikit tertinggal contohnya makanan halal dan haram belum dijelaskan. Contohnya di situ ada apa tadi? Ayam bakar, ayam goreng, ada kare, ada capcay. Bikin lapar gak? Kita dulu ya, nanti sampai sudah puasa. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan Nita. Apakah makanan halal dapat menjadi haram? Coba jelaskan alasannya. Bisa, contohnya satu, dari cara mendapatkannya harus halal. Tidak boleh mencuri karena makanan hasil dari mencuri bisa menjadi haram. Dua, dari segi pengolahannya. Makanan yang kita masak harusnya menggunakan bumbu-bumbu yang halal. Jika tercampur dengan bumbu atau bahan yang haram, maka makanan yang kita makan akan menjadi haram. Ya, jelas? Jelas ya. Jadi makanan halal itu bisa menjadi haram kalau cara mendapatkannya tidak benar atau mencuri. Nah, itu misalnya kita pengen masak ayam, tapi ayamnya hasil nyuri punya tetangga. Nah, maka dari situ bisa menjadi haram. Terus kemudian kalau kita mau masak juga harus memakai bumbu-bumbu yang halal. Nah, tidak dicampur dengan bumbu yang haram. Bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekali. Baik. Untuk kelompok lain, karena waktunya sudah tinggal beberapa menit, nanti untuk kelompok yang lain dipresentasikan minggu depan ya. Kegiatan kita minggu depan adalah presentasi kelompok 1, 2, 3, 4 dan 6. Ya. Oke, kita ambil kesimpulan dulu hari ini pembelajaran kita. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang apa? Yang boleh dimakan. Iya, makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Dalilnya surat apa? Al-Maidah ayat 88 ya. Yang berikutnya, makanan haram itu adalah makanan yang Tidak boleh dimakan atau dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. iya, makanan yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 3. Ya, di situ sudah ada ketentuannya ya. Tidak boleh memakan bangkai. Ada
mengkonsumsi makanan halal dan menghindari yang haram? Ya, silahkan Naila. Dengan cara mengajak langsung maupun tidak langsung. Mengajak langsung dengan perkataan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari makanan yang haram. Mengajak secara tidak langsung, saya lakukan lewat media sosial atau grup WA dengan mengirim konten atau video yang berisi tentang makanan halal dan haram serta bahaya mengkonsumsi makanan haram. Ya, semoga yang lain pun juga sama ya, ketika melihat temannya yang ingin mengonsumsi makanan atau makanan yang haram itu segera untuk mengajak untuk meninggalkannya ya, karena manfaat dan mandorotnya atau kerugiannya itu lebih banyak pada kerugiannya. Oke. Kemudian menurut kalian penting nggak kita mempelajari materi ini? Penting. Ya. Kemudian apa kesulitan yang kalian hadapi ketika diskusi kelompok? Ada kesulitan nggak? Itu? Sejauh ini dalam kelompok kami belum ada kendala yang berat atau disilakan, karena kalau kami bersakit dan saling membantu satu sama lain. Itu tadi aktif ya? Yang lain aktif nggak tadi? Ya, insya Allah ya semuanya ikut aktif berdiskusi. Kemudian yang terakhir nih yang ingin kalian tanyakan, apa upaya kalian atau usaha kalian untuk meningkatkan hasil belajar kalian pada materi ini? Nah kita? Jangan terus belajar memahami materi dan bahasa hukum tentang ketentuan makanan halal dan haram, dan juga tentunya tidak dan tidak hanya paham saja, tapi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dipraktekkan gitu ya, betul ya. Jadi kita tidak hanya memahami saja, tetapi kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa penting untuk menghindari makanan haram dan memakan makanan yang halal, gitu ya. Sebelum kuliah akhiri ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini semuanya sudah jelas? Jelas. Sekali lagi, untuk minggu depan kita akan melanjutkan presentasi kelompok yang belum mempresentasikan hasil diskusinya, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu semangat dan tetap istiqomah puasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.